Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin akudhibu yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilal ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan dari perkataan beliau Al-Imam Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala, beliau berkata, Innallaha yuhibbul mudhnibat tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai pendosa yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kullukum khata'un. Kalian semua adalah orang yang berbuat salah, manusiawi. Orang berbuat salah sekalipun dia dipanggil seorang ustadz, ulama, orang yang alim, bahkan yang mengamalkan ilmu, bahkan walinya Allah. Karena mereka tidak maksum, tidak mendapatkan penjagaan super ketat seperti yang dilakukan Allah kepada para malaikat dan para rasul, para anbiya, yang mana mereka adalah maksum, nggak mungkin mereka berbuat salah. Tapi kita manusia biasa yang walaupun titelnya sampai ke derajat siddiqin pasti pernah merasakan kesalahan. Sekalipun secara zahir itu bukan kesalahan, secara pandangan manusia biasa itu bukan kesalahan. Karena itu dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu adalah perbuatan yang buruk bila dilakukan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia yang mereka sudah derajatnya derajat mugarrab. Orang-orang siddiqin yang mendaki siddiqiyatul kubra, tingkat yang paling besar. Kebaikan kalau yang dilakukan orang-orang biasa, orang-orang soleh biasa, dilakukan mereka, itu adalah nilainya keburukan. Mengapa? Nggak layak. Ibarat seorang miliarder bahkan triliuner sedekah 10.000. Lah itu yang punya puluhan juta ya iso. Kalau cuma 10.000, 20.000 sampai 100.000. Yang punya gaji satu bulan 3 juta, 4 juta bisa. Triliunan sedekah mek 50.000 sak bulan. Ya bukan kebaikan, itu keburukan, pelit itu namanya. Ya. Ketika dia semakin besar yang dimiliki, maka ya semestinya sedekah yang dikeluarkan juga sama sesuai dengan keuangannya. Ya minimal itu 10% lah ya, seperti yang dikatakan di dalam Zubat. Wa'mal walau bil usyri. Keluarkan walaupun dengan 1/10-nya. Punya miliaran tok nomek 50.000. Ya memalukan, bukan kebaikan, keburukan. Padahal kalau kita yang mengeluarkan 50.000 sak bulan, ya wis bagus. Wong dikesak kadang grungo untuk ono ya mepet. Kadang ya sik ndek utang ya. Kebaikan kalau itu levelnya orang-orang biasa, apalagi orang-orang miskin. Mengeluarkan seperti itu besar, bagus, kebaikan. Tapi kalau orang miliarder ketokno 50.000, medit iki, bukan kebaikan, keburukan. Ya seperti itulah derajat aulia, derajat orang-orang soleh. Mereka itu semakin dekat dengan Allah kalau melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang biasa, orang-orang soleh biasa yang masih jauh derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah keburukan bagi dia, bukan kebaikan.
Nah, sama. Mereka walaupun derajatnya aulia, mereka melakukan kesalahan walaupun kesalahannya itu secara zahir adalah kebaikan. Kan itu menurut mereka kesalahan. Menurut mereka kesalahan. Lah, namun orang-orang itu semuanya berbuat salah. Yang terbaik itu yang bagaimana? Lu kabeh kan tahu salah. Yang baik yang mana? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad aja yang dosanya diampuni telah berlalu dan akan datang. Wis dijamin. Tapi nggak kurang Rasulullah itu tobat dalam sehari semalam, beristighfar kepada Allah 70 kali. Bukan dengan lisan loh ya. Kalau dengan lisan insya Allah orang Indonesia luwe akeh teko Kanjeng Nabi ya. Oh, mari sholat istighfar. Pasti bermari sholat. Durung kok ndelok apa titik istighfar ya. Wae istighfar tapi hanya lisan. Karena itu dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaj ila istighfarin katsir. Istighfar kita ini masih butuh diistighfari banyak lagi. Karena hanya sekedar lisan, enggak dengan hatinya. Seakan-akan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah itu tobat seperti orang yang khawatir akan disiksa, padahal sudah pasti diampuni dan pasti masuk surganya Allah. Tapi masih memiliki kekhawatiran sehingga tobat dalam sehari enggak kurang dari 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sering bertaubat itu membuat dia jenuh dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Orang yang sering bertaubat membuat ia jenuh dari kemaksiatannya, sehingga yang ingin ia lakukan adalah kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, at-tariku lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kannabid kitabullah wara'a dhahri. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, meninggalkan, enggak mau amar ma'ruf, enggak mau nahi munkar, padahal mampu. Bukan nggak mampu dipaksa mampu ya. Ini bodoh namanya ya. Buktinya apa? Aulia as-salihun, banyak mereka yang nggak mampu amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka apa? Mereka lakukan ingkar bil ghalab. Mereka hanya mengingkari kemaksiatan itu dengan hatinya dan mereka khalwah, menyendiri. Kenapa? Mereka merasa nggak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bukan meninggalkan, tapi tidak mampu. Kalau mampu ditinggalkan, ini yang jadi masalah. Bisa nggak mau, ini yang jadi masalah. Tapi jangan diartikan amar ma'ruf nahi munkar itu demo tok loh ya. Ya, justru demo itu menurut saya perlu diingkari ya. Demonya itu perlu diingkari karena kadang-kadang pakai nafsu, bukan lillah. Seperti mungkin sering kita dengarkan cerita itu, ada setan, ada orang mendengar di satu tempat itu ada pohon yang disembah. Ya, pohon yang disembah. Kalau bahasa orang Indonesia itu kayak sesajen biasanya. Di pinggir kuburan kadang ya. Itu ada satu orang soleh ketika mendengarkan, dia semangatnya karena lillah, berangkat ke sana dihalangi setan. Setan mau menghalangi, diwalik tok ya. Orang soleh mau ditebang, ditawari, pohon ini gak manfaat buat kamu, gak madarat buat kamu. Wis kene ae kon mulya bendina tak siapno kebutuhanmu. Sehari 2 hari dicukupi oleh setan ya. Tapi hari keempat kelima wis mulai gak metu. Ngamuk. Kemarin ngamuknya karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang ngamuknya karena dia nggak dikasih. Hasilnya apa? Diwali ambil setan ya. Itu sering kita dengar cerita. Lah ini kalau amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus didasari dengan lillah, bukan nafsu. Lah yang sekarang ngamuk-ngamuk, meso-meso, menghina, menghujat. Tidak pernah Nabi ngajarkan dengan menghina.
Ya la ub'atsu sababan wala la'anan wa innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq atau wa innama bu'itsu muallima. Ya, diajarkan mengajar, diutus untuk mengajar dan menyempurnakan akhlak, bukan mencaci. Kalau mencaci, umpamane ndek ceramah yo biadab lho ya apa wong dibiadab-biadab. Ya, hati-hati. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Loh, saya ini menegak Rasulullah gak amar ma'ruf nahi mungkar tak? Kemungkaran yang dilakukan oleh Rasul, yang dilakukan di sekitar Rasulullah lebih parah daripada yang dilakukan zaman sekarang. Rasulullah mencaci orang kafir Quraisy. Abu Jahal dielok-elok nang Rasulullah. Abu Lahab dielok-elok nang Rasulullah. Enggak ada satu pun cerita, enggak ada. Dipisui padahal kafir loh. Nas Al-Qur'an masuk neraka. Nabi Musa misui Fir'aun. Enggak ono. Dalam cerita manapun, padahal pasti masuk neraka. Enggak ada. Itu enggak diajarkan dalam agama Islam, mencaci, mencela. Karena itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana karena Allah? Belajar sih. Jangan sok wah naik mungkar. Ndak ro apa-apa. Takoni furudul wudu, furudus shol, apa arkanus sholat. Belehar kabeh. Nah, karena itu perlu belajar dulu. Nah, itu orang-orang seperti itu perlu di amar ma'ruf nahi mungkar dhisik. Sebelum di amar ma'ruf dan nahi mungkar paranono dhisik. Kok niki bodho ngunukno mesisan. Kira-kira ngamuk enggak? Lek ngamuk, berarti kon biasa iku ya wis kok ngene iki. Di ngunukno nak gelem, ngunukno wong. Ya. Digudha gak gelem, nggodha wong. Kok ngono urip di hutan wong kaya ngene. Orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar, enggak mau, itu seakan-akan meletakkan Al-Qur'an di belakang punggungnya. Artinya apa? Dia tidak mengikuti arahan Al-Qur'an, Al-Qur'an disuruh mengikuti hawa nafsunya. Di mana tempatnya? Orang apa seperti ini? Yang dikatakan oleh Rasulullah, man atba'a nafsahu hawa tamanna 'ala Allah al-amani. Siapa itu? Al-ahmaq, orang bodoh. Al-Qur'an itu taruh depan kita. Apa? Al-Qur'an imami dalam talqin ya. Penonton cek mburi. Mempikir gerobak dah disuruh untuk mburi kan enggak. Kita itu dituntun Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an imam kita di depan. Apa yang diperintahkan Al-Qur'an jalankan, apa yang dilarang Al-Qur'an tinggalkan, ikuti wis. Kita ini bagaikan penumpang. Ya, sopirnya Al-Qur'an yang mengarahkan kita ke tempat yang baik. Gak mungkin Al-Qur'an menyesatkan kita. Kari melok tok. Gak mau amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita seakan-akan meletakkan Al-Qur'an di belakang kita. Gak menghiraukan Al-Qur'an, tidak mengikuti aturan Al-Qur'an, dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Beliau juga mengatakan sadatun nas al-askhya al-adgiya. Pemimpin manusia pada hakikatnya adalah orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin pada hakikatnya. Dia berdermawan dan dia adalah orang yang bertakwa. Lo mantok gak takwa, gak bisa. Sebetulnya kalau dikatakan orangnya sudah bertakwa, pasti dia dermawan. Nggak ono orang bertakwa medit juga ono. Ya, karena dia gak cinta dunia. Orang bertakwa itu gak cinta dunia. Tapi ditambahkan untuk mempertegas orang yang dermawan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang dermawan tapi dia gak bertakwa. Ada orang dermawan tapi dia gak bertakwa. Kalau sudah bertakwa dan dermawan, itu adalah ciri-ciri pemimpinnya manusia yang benar. Nek golek pemimpin ya golek ono sing kaya ngono. Ya, ojo syuting tok, dermawane syuting. Ya percuma. Yang asli bertakwa. Semua hukum diambil dari Al-Qur'an, enggak semaunya sendiri. Ya, enggak semaunya sendiri. Wa fil akhirah, nanti yang menjadi pemimpin di akhirat adalah ahluddin wa ahlul fadli wal ilmi al-adqiya. Orang-orang yang memiliki ketekunan dalam agama, memiliki keistimewaan dalam ilmu, dan orang-orang yang bertakwa. Dia bertakwa, dia memiliki ilmu agama yang mumpuni, praktek dalam kehidupannya adalah agamanya.
Maka itu orang akan di akhirat kelak akan menjadi para pemimpin. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut oleh Nabi di hadapan putrinya, igna'i bi ibni ammiki laqad zawwajtuki sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Merasa cukuplah wahai putriku dengan sepupu kamu yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, karena aku telah menikahkan kamu dengan pemimpin di dunia. Beliau adalah orang yang bertakwa, dermawan, dipuji oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an ya. Wa yutimuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Dermawan dan bertakwa. Pemimpin di dunia. Wa sayyidan fil akhirah, dia akan menjadi pemimpin di surga karena beliau adalah bab Madinatul Ilm, pintu daripada kota ilmu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua sanad keilmuan yang dimiliki oleh Sada al-Alawiyah, para pemimpin Bani Alawi, mereka sanad keilmuannya pasti sambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang tidak mengikuti thariqah Sada Bani Alawi, mau thariqah yang Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ujung-ujungnya sanad keilmuannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nggak ada yang keluar dari jalur itu. Karena itu sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Mengapa kok yang menjadi pemimpin mereka? Li'annal ulama warathatul anbiya. Karena para ulama adalah pewaris nabi. Ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernyataan yang lain beliau mengatakan 4 hal. Bila ada 4 hal ini pada seseorang, maka keimanannya sempurna. Dosanya diampuni oleh Allah. Berjumpa dengan Allah, Allah ridha padanya. 4 hal ini, yang pertama, orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dengan menjadikan apa yang ada pada dirinya untuk manusia, yang dimiliki khidmah untuk umat. Ini orang yang sempurna keimanannya. Punya waktu, nggak punya uang, waktunya digunakan untuk manusia, untuk berkhidmat kepada manusia, bermanfaat untuk orang lain. Ini orang imannya sempurna. Wa sadaqa lisanuhu ma'an nas. Lisannya selalu jujur ketika berbicara dengan manusia, nggak pernah bohong. Karena memang di antara tanda munafik adalah idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Dia selalu jujur ketika berbicara dengan manusia. Wastahya min kulli qabihin indallah wa indan nas. Merasa malu ketika melakukan keburukan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sama. Kadang kita ini kalau di hadapan manusia malu, mau berbuat buruk, tapi di hadapan Allah kita nggak malu. Ijenan wani. Tapi ketika ada orang merasa malu. Padahal mungkin ada orang-orangnya nggak ngelihat, tapi Allah walaupun kita sembunyi, Allah tetap melihat. Dia menjaga dari segala keburukan. Malu kalau mau berbuat buruk, kenapa? Dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan dilihat oleh manusia. Ada Allah pasti malu dimanapun ada dia, sehingga dia nggak berbuat keburukan. Ada manusia aja malu, apalagi ada Allah kalau menurut mereka. Ini orang yang keimanannya sempurna. Wa hasuna khuluquhu ahli, atau hasana khuluquhu ahli, yang memperbaiki akhlaknya kepada keluarganya. Ya, cok kereng-kereng bukan berarti DKI ya, dibawa ketika istri ya, opo jari bojone, enggak. Tetap jadi pemimpin tapi yang lemah lembut, ya, yang kasih sayang. Rasulullah mengajarkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang lebih baik bermuamalah dengan istrinya, dengan keluarganya, dan aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Juga Rasulullah mengajarkan bagaimana Rasulullah
bermuamalah, bersikap dengan keluarganya, berlemah lembut dengan keluarganya. Tapi bukan berarti takut. Dibentak meneng, enggak. Seperti diajarkan oleh Sayyidina Umar. Kalau mereka marah, ya wajar lah. Manusia, pegel ngamuk. Sikap kita bagaimana? Bukan takut. Lek wedi, yo sunat ngepokno, nanti sewean ya. Di ngepokno mesti isan wis ya. Di ngepokno kemarin ngono sewean. Kalau takut, bukan takut. Memaklumi apa yang perempuan itu rasakan dari kepayahan. Kita memaklumi. Mereka marah selama bukan syariah. Kalau sudah syariah, wah boleh memaafkan. Bukan hak kita untuk memaafkan kalau syariah. Itu haknya Allah, maka kita harus marah di saat itu. Harus marah. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Dikatakan tidaklah seseorang memuliakan perempuan kecuali dia adalah orang yang mulia. Tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia adalah orang yang hina. Karena itu kepada keluarga, khususnya yang perempuan-perempuan, kita lebih memberikan perhatian kepada mereka. Di antara pernyataan beliau, paling afdalnya amal perbuatan di sisi Allah adalah perbuatan yang diiringi dengan kesunahan. Ya, perbuatan yang diiringi dengan kesunahan. Hampir setiap ibadah, ya semua ibadah yang kita lakukan itu ada anjuran-anjuran dari Nabi, kesunahan-kesunahan dari Nabi. Salat itu yang wajib hanya 17 rukun. Tapi lebih banyak kesunahan. Kalau kita hanya wajibnya tok ngelakon ini, ya sudah bagus. Tapi yang paling bagus di sisi Allah, yang paling afdal adalah yang diiringi kesunahan. Karena lebih sempurna. Takbir, kita sholat langsung ini tok, Allahu Akbar, sah. Tapi enak enggak gitu loh. Bagaimana sunahnya? Mengangkat tangan Allah, diatur cara mengangkatnya, cara meletakkannya ya. Ini kesunahan sehingga terlihat indah sholat yang dilakukan. Wajib baca Fatihah tok, gak ada surat doa iftitah. Ya sah, tapi nggak sempurna. Ngetokno zakat tok, gak tahu sedekah. Loh, bagus, wajiban dilakukan, tapi nggak sempurna. Afdalnya amal itu yang diiringi dengan kesunahan. Yang diiringi dengan kesunahan. Iyyaka wa ma ta'tadzir minhu. Hati-hati, jangan sampai beralasan. Aduh, aku kesusu, iki wis alasanmu buan. Setiap beramal lakukan dengan kesunahan. La tu'adi ahadan wa in dhananta annahu la yadurruk. Jangan pernah memusuhi atau membenci seseorang. Sekalipun kamu mengira dia tidak akan membahayakan kamu. Yang membahayakan aja kita nggak perlu memusuhi. Yang membahayakan kita loh. Jangan dimusuhi, apalagi yang tidak membahayakan. Ya, apalagi masih prasangka ya, masih prasangka. Jangan pernah membenci seseorang pun. Tentunya kita membenci orangnya nggak boleh. Tapi kalau membenci sifatnya boleh. Membenci sifatnya, perbuatannya boleh. Membenci orangnya nggak boleh. Memang ini yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita benci dengan orang kafir bukan orangnya. Kita benci karena kekufurannya. Itu yang dikatakan wal bughdhu fillah. Benci karena Allah. Kalau kita benci orangnya, sekalipun dia masuk Islam kita akan benci. Sekalipun dia jadi orang yang soleh, kita tetap akan benci. Ini yang bahaya. Tapi ketika kita benci kekufurannya, benci kezalimannya, kalau dia berubah, ya kita nggak benci lagi. Kan gitu. Ya kita nggak benci lagi. Karena apa? Kita benci karena perbuatannya, karena sifatnya. Tapi kalau benci karena orangnya, ini yang dilarang. La tu'adi ahadan. La tazhadan fi sadaqati ahadin wa in dhananta annahu la yanfa'uk. Jangan pernah
merasa tidak butuh di dalam berteman dengan seseorang, ngijen tok gak koncoan blas. Sekalipun kamu mengira aku lek koncoan karo wong iki gak itu manfaat apa-apa, gak apa-apa berteman. Yang penting gak sampai melupakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin dengan kita berteman dengan dia tertarik untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kalau sing wong soleh-soleh gak gelem kumpul karo wong blas, ya apa nasibe wong sing awam-awam iki? Ya, orang-orang yang baik nggak mau berkumpul dengan orang-orang buruk yang ahli maksiat. Sopo sing nggak menyelamatkan mereka dari kemaksiatan? Nggak ada. Karena itu berteman nggak masalah. Yang penting nggak membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tarik mereka sedikit demi sedikit. Fa innaka la tadri mata tarju sadiqak, karena kamu juga nggak tahu, mungkin suatu saat kamu akan butuh dengan teman kamu. Kita mungkin sekarang nggak butuh, tapi suatu saat kita akan butuh. Nah, kalau kita sendirian, pas lagi butuh ada yang kita ajak bicara, gak ono, akhirnya RSJ mana ngono. Aku kuat dasi nang RSJ, ya. Al-hasud la yanalu syarafan, orang yang iri nggak akan mendapatkan kemuliaan sama sekali. Ya, orang yang iri nggak akan mendapatkan keistimewaan sama sekali, kemuliaan nggak ada. Buang sifat iri itu, penyakit. Caranya gimana? Orang yang kita iri doano. Ya, kita iri dengan orang, iki toko ini laris sih, doano ya Allah, tambah nak laris ya Allah. Itu mengobati hati kita untuk biar nggak iri. Kerjaannya tambah lancar, ya Allah, semakin lancarkan orang ini kerjaannya ya Allah. Doano guys, mesisan. Biar nafsu kita, setan yang menggoda kita ini hancur, agar kita tidak menjadi orang yang iri. Karena al-hasud la yasud, orang yang iri nggak akan mungkin sukses ya, nggak akan mungkin sukses, justru semakin parah dan semakin parah. Penyakit yang sangat berbahaya. Wal hakud yamutu kamadan. Orang yang punya sifat pendendam, dengki, ini akan mati sengsara. Apa? Panas terus saat ini, nggak tahu adem. Yang los itu los. Kalau bahasanya anak sekarang woles, slow, nyantai, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Orang menyakiti kita, senyum, maafkan, nggak usah disimpan dalam hati. Seperti Imam Ali, sama kan ya perbuatan dan ucapannya. Yang membunuh Imam Husain, membantai Imam Husain, dibalas, didoakan dengan keburukan, enggak? Justru ketika orang-orang ingin menurunkan jabatannya, orang-orang yang mendolimi beliau, ayah beliau, ikut, nggak dendam sama sekali. Kenapa? Buat apa kita dendam? Kita balas juga nggak perlu. Kenapa? Allah yang balas nanti. Kalau kita memaafkan lebih afdol. Kita nggak balas, Allah yang balas. Jangan khawatir. Sama yang dia lakukan kepada kita minimal sama. Bisa jadi lebih parah balasan Allah untuk dia daripada yang dilakukan kepada kita. Kita maafkan, lebih besar pahalanya untuk kita. Dia nggak dapat apa-apa, kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'sal akh yar'aka ghaniyan wa yaqta'uka faqiran. Saudara atau teman yang paling buruk itu adalah orang yang memperhatikan kamu, deket, seneng dengan kamu ketika kamu kaya. Tapi lek wis fager, gak duwe apa-apa, melayu. Ini jadi kancane maneh wong koyo ngene iki. Ini mengambil manfaat aja dari kita. Ya, mengambil manfaat dari kita. Habis manis. Entek so gini, sepahnya dibuang wis karep karo kono wis. Aku harap karo kono saat kon sogi, ini penyakit. Orang-orang seperti ini penyakit. Ya. Ini juga teguran untuk kita. Kita kalau berteman dengan orang jangan karena hadza. Apa ini? Fulus, jangan. Kita teman dengan dia itu karena sifatnya. Mau dia kaya, miskin, nggak ada bedanya. Tetap perbuatan kita sama.
dia saat kaya ya kita bersyukur, dia saat miskin jatuh misalkan hartanya kita menyupportnya. Itu sebaik-baiknya teman. Kemudian ar-ridha bimakruhil qadha arfa'u darajatil yakin. Ridho dengan takdir yang tidak menyenangkan, kan kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang baik, terkadang buruk. Terkadang rezekinya lancar, terkadang susah. Seperti ibarat roda, terkadang di atas, terkadang di bawah. Berputar. Lah, saat kita mendapatkan yang paling gak enak, kesusahan dalam takdir yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita ridho dengan hal tersebut, itu adalah derajat keyakinan yang paling tinggi. Keimanannya di sisi Allah sangat sempurna. Mengapa? Sudah, kalau yang gak enak aja pasrah, ridho, rela, seneng, puas dengan keputusan Allah, apalagi kalau dengan yang enak. Ya, ibarat kalau rumah tangga itu bojone sego ambek uyah tok sudah alhamdulillah. Jare si lanang apa? Iki istri salihah temenan iki ya. Apa? Sego ambek uyah wis alhamdulillah koyo nikmat ngono. Apa maneh dikei kebuli. Ya apa maneh dikei nasi mandi. Ya. Nah, ini kan tanda kalau istri yang sangat solihah seperti ini ya. Uya ambil segodok sudah bersyukur luar biasa. Seperti itu hambanya Allah. Ketika dikasih yang paling gak enak dalam kehidupannya, dia ridho, puas dengan ketentuan Allah. Karena memang rugi kalau kita murka, nggak ada untungnya. Ya tetap kayak ngono. Ya, ketika kita jatuh kita murka. Ya apa sih Allah ini? Aku dingeneno, kok disusahno. Terus berubah ngono. Kita murka. Ya pancet gak berubah. Jadi ridho ae wis. Minimal ya wis bersabar, minimal bersabar. Tapi kalau kita bisa ridho, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Karena apa? Paling mulianya derajat, paling tingginya derajat keyakinan. Kalau dia bersabar, dia adalah orang yang yakin dengan ketentuan Allah. Tapi kalau sudah dia ridho, maka derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.